Ada yang bilang, yang penting kalau jadi pemimpin, capai target, capai angka-angka yang menjadi indikator keberhasilanmu. Terbukti? Memang terbukti dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, Anda akan kehilangan respect, Anda akan kehilangan trust dari anggota tim Anda. Jadi pemimpin malah nggak punya banyak sahabat. Jadi pemimpin malah kehilangan anggota-anggota tim yang selama ini bersama Anda. Bagaimana agar Anda mampu mencapai target dengan baik dan tetap hubungan Anda dengan anggota tim Anda semakin akrab, semakin mesra, semakin harmonis? Ikuti video ini hingga tuntas. Saya adalah salah satu penggemar dari Jalaluddin Rumi. Buah-buah pikiran beliau saya baca, buah-buah pikiran beliau saya dalami. Bahkan saya pernah juga berziarah ke makamnya di Konya, di Turki. Nah, salah satu kata yang menurut saya menghujam buat saya adalah tentang hati. Jalaluddin Rumi pernah berkata bahwa bekerjalah dengan hati, karena hati adalah tempat segala keajaiban bermula. Ternyata menurut Jalaluddin Rumi itu, keajaiban-keajaiban itu akan terjadi kalau kita membenahi hati kita. Semakin baik hati kita, maka keajaiban-keajaiban itu akan terjadi. Sebagai orang yang banyak mendampingi para leader dan memang berkecimpung di dunia leadership, maka kemudian pernyataan Jalaluddin Rumi itu saya bawa atau saya tarik ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang leader. Ternyata memang di lapangan itu ada leader-leader yang hanya fokus pada angka-angka pencapaian bisnis, yang itu menunjukkan kinerja dia yang luar biasa, tapi dia tidak memperhatikan hati orang-orang yang dipimpinnya. Yang penting target tercapai. Kalau ada warna merah itu jauh dari target, kuning itu waspada, hijau itu targetnya tercapai, dia hanya fokus pada angka warna hijau. Kalau merah dia stres, dia akan mengejar-ngejar anggota timnya untuk menjadikan kuning, setelah kuning jadi hijau gitu. Dia tidak peduli bagaimana suasana batin orang-orang yang dipimpinnya. Nah, apa yang terjadi? Apa hasilnya? Boleh jadi target jangka pendeknya tercapai. Tapi apa yang terjadi dengan anggota timnya? Anggota timnya burn out, akhirnya sering sakit, sering nggak masuk, ya. Dan dalam jangka panjang ternyata apa? Sang pemimpin ini akan ditinggalkan oleh anggota timnya, ya. Sehingga ketika anggota tim pindah kerja, pindah ke cabang lain atau ke wilayah lain, ya, atau resign, itu anggota tim bersyukurnya luar biasa gitu ya, sampai tumpengan gitu. Nah, tapi ada juga pemimpin yang oke, saya kejar angka-angka ini, saya kejar target ini agar tercapai, tapi dia memperhatikan suasana batin, suasana hati orang-orang yang dipimpinnya. Hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Dan ada Journal of Business Ethics ya, tahun 2020 itu bahkan mengatakan pemimpin yang memadukan antara angka dan hati atau memanusiakan manusia itu, ya, terbukti meningkatkan kepuasan kerja, ya, kemudian kesejahteraan karyawan, keberlanjutan organisasi, dan loyalitas tim itu akan meningkat. Nah, maka saya mengajak Anda semuanya, yuk kita ketika memimpin boleh deh, ya, memang itu tugas kita memperhatikan angka-angka pencapaian bisnis yang itu dibebankan kepada kita. Tapi ingat, Simon Sinek pernah mengatakan, pemimpin yang fokus pada angka-angka saja dan dia tidak memperhatikan anggota timnya, ya, mengembangkan anggota timnya, maka ketika angka-angka bisnisnya itu bermasalah, dia akan ditinggalkan oleh orang-orang pilihannya, orang-orang yang hebat di dalam timnya. Tetapi kalau dia memperhatikan anggota timnya, termasuk suasana hati tentunya, suasana batin anggota timnya, maka ketika angka-angka bisnis itu bermasalah, dia akan dibantu, dia akan ditolong oleh anggota timnya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada Anda para pemimpin, yuk kita memimpin dengan memadukan target-target sih kita kejar, tapi jangan lupa juga suasana batin, suasana hati anggota tim Anda. Ya. Nah, pertanyaannya,
bagaimana caranya supaya anggota tim itu merasa hatinya diperhatikan atau dia diperlakukan sebagai manusia biasa gitu. Maka menurut perenungan saya, ya, pengalaman saya, dan tentu saya kaitkan dengan berbagai rujukan ilmiah yang saya dalami, ya, Anda setidaknya perlu melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama, Anda perlu menyediakan waktu untuk empathic listening. Ya, ingat ya, empathic listening, bukan hanya sekedar listening. Karena banyak para pemimpin yang ketika ketemu anggota timnya, ada yang cuma pura-pura mendengar aspirasi, pura-pura ngobrol dengannya, tapi tidak masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Itu namanya pura-pura mendengar. Ada sih yang mendengar, ya, mendengarkan, tapi dia masih sibuk main HP, pikirannya tidak ada di situ, ya, hatinya tidak ada di situ. Nah, kalau empathic listening itu pikiran Anda ada di situ, hati Anda ada di situ, dan Anda mendengarkannya tidak hanya dengan telinga, tapi Anda mendengarkannya dengan mata, dengan indera-indera yang Anda miliki, sehingga Anda merasakan apa sih yang kemudian benar-benar dikatakan oleh anggota tim yang sedang ngobrol dengan Anda. Anda lihat bahasa tubuhnya, Anda lihat mimik wajahnya, Anda perhatikan diksi-diksi kata yang dipilih, penekanan-penekanan kosakata yang kemudian diucapkan, sehingga kita bisa merespon dengan sangat baik. Jadi mendengarkan itu ternyata akan meyakinkan anggota tim Anda bahwa Anda itu memang memimpin itu dengan hati, dengan cinta. Dan saya teringat juga, ya, Stephen Covey mengatakan, seorang pemimpin kalau ingin meningkatkan pengaruh bukan dengan banyak ngomong, bukan dengan banyak bicara, tapi justru dengan banyak mendengar. Yang kedua itu rendah hati. Ya, John Maxwell itu mengatakan, ya, kerendahan hati itu membuat pemimpin lebih dihormati dan dipercaya. Maksudnya rendah hati itu apa? Nggak perlulah Anda membanggakan Anda sebagai seorang pemimpin, membanggakan penghasilan Anda, membanggakan keberhasilan Anda, membanggakan prestasi-prestasi yang lain. Ya, rendah hati itu ditunjukkan juga dengan apa? Kalau Anda salah, mengakui salah aja di depan anggota tim Anda. Kalau Anda keliru, akui bahwa Anda keliru. Ya, tapi Anda mengambil pelajaran dari kesalahan dan kekeliruan itu. Kalau Anda mau mengakui kesalahan Anda mau mengakui kekeliruan Anda, dan kemudian, ya, Anda memberikan apresiasi kepada anggota tim Anda yang berprestasi, memberikan apresiasi kepada anggota tim Anda yang memberikan kontribusi kepada anggota tim Anda, itu bentuk kerendah hatian Anda, ya. Jadi jangan merasa benar terus, ya, jangan merasa hebat terus gitu ya. Jangan merendahkan anggota tim, ya. Ingat ya, semakin rendah hati Anda sebagai seorang pemimpin, maka berbagai ilmu, berbagai kebajikan itu akan datang pada Anda. Karena saya meyakini falsafah ilmu itu sama dengan falsafah air. Air itu akan mendekati tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempatnya rendah. Dan Anda akan banyak ilmu kalau Anda rendah hati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin memimpin dengan melibatkan hati, ingat selalu mempertimbangkan jangka panjang. Jangka panjang itu bukan hanya jangka panjang ketika Anda menjadi pemimpin, bahkan jangka panjang ke depan di dunia ini, bahkan lebih jauh dari itu, yaitu jangka panjang di kehidupan akhirat. Maka sebelum Anda mengambil keputusan, pastikan Anda mengajukan beberapa pertanyaan ini. Misalnya, apa manfaatnya keputusan ini untuk tim saya ya? Apa manfaatnya keputusan ini untuk perusahaan saya? Apa manfaatnya keputusan ini untuk alam semesta ini? Ya, dan apakah yang saya putuskan ini selaras dengan maunya Allah? Dan apakah ini bisa menyelamatkan saya di kehidupan setelah mati nanti? Jadi, kalau Anda mempertanyakan ini, berarti apa? Anda mempertimbangkan jangka panjang, mempertimbangkan orang-orang di sekitar Anda, dan Anda berani bertanggung jawab atas keputusan Anda, baik di masa depan ketika Anda sudah tidak menjadi pemimpin di situ, suatu saat dipanggil Anda bisa mempertanggungjawabkan, atau Anda juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda putuskan itu di kehidupan akhirat nanti. Nah, ya, itu berarti kalau Anda melakukan 3 hal ini, berarti apa? Anda melibatkan hati Anda dalam memimpin Anda. Ya, makanya
di dalam HBR itu ya, ada yang pernah mengatakan gini, pemimpin yang mempertimbangkan dimensi hati mampu mengambil keputusan strategis jangka panjang. Coba Anda baca jurnal-jurnal di HBR itu banyak yang berbicara tentang ini. So, jangan hanya olah pikiran, jangan hanya olahraga, kita juga perlu olah hati agar kehidupan kita semakin berarti sekaligus punya bekal setelah mati. Praktekkan, maka insya Allah kepemimpinan Anda yang melibatkan hati membuat Anda pemimpin yang bisa mempengaruhi anggota tim Anda jauh lebih powerful dibandingkan sebelumnya. Praktekkan.